Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Selamat pagi, Bu. Senang sekali hari ini Ibu dapat hadir di depan kalian dan memberikan kalian pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin tanya, yang hari ini tidak hadir siapa saja? Tidak ada hadir semua. Tidak ada? Oke, jadi berarti kita langsung masuk ke pembelajaran. Sebelum kita belajar, Ibu mau kita berdoa bersama-sama. Ibu yang akan memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Nah, hari ini apa ada yang tahu kita akan mempelajari tentang apa? Baik, di sini hari ini kita akan mempelajari tentang seperti yang kalian lihat, hari ini kita mempelajari tentang sistem koordinasi dengan subbab sistem saraf. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kalian menonton video pembelajaran yang sudah Ibu sediakan. Ya. Oke. Ada beberapa hal yang mungkin tidak kalian mengerti, tapi harus kalian ketahui, segala hal yang kalian lihat, yang kalian dengar, dan kalian rasakan, semua berawal dari sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang mengkoordinasi setiap tindakan bagian tubuh dengan mengirimkan sinyal ke berbagai bagian tubuh lainnya. Ada beberapa komponen penting dalam sistem saraf, diantaranya adalah otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf itu sendiri. Di mana otak dan sumsum tulang belakang berperan sebagai pusat, dan sel saraf adalah penghantar impuls. Menurut fungsinya, sel saraf terbagi menjadi dua, yaitu sensorik atau sel saraf penerima dan motorik atau sel saraf penggerak. Secara umum, semua sistem koordinasi tersebut outputnya adalah gerak, di mana kita mengetahui ada 3 jenis gerak, yakni gerak sadar, gerak otonom, dan gerak refleks. Untuk lebih jelasnya, coba simak ilustrasi berikut ini. Pertama, impuls akan ditangkap oleh reseptor. Reseptor akan meneruskan ke sel sensorik, dan sel sensorik akan meneruskan ke otak, sehingga otak bisa memerintah apa selanjutnya yang akan dilakukan dengan objek ini. Setelah itu, otak akan memberikan sebuah perintah dengan cara menghantarkan impuls perintah pada sel motorik, sehingga sel motorik dapat meneruskannya ke efektor untuk menghasilkan suatu gerakan. Mekanisme ini adalah mekanisme gerak sadar. Ini bukan mekanisme gerak sadar. Kita tidak akan fokus ke pergerakan efektor yang distimulus oleh objek makanan, tapi lebih tepatnya apa yang memicu pergerakan tersebut selain dari sebuah rangsangan yang diterima reseptor. Jawabannya adalah karena kelaparan. Kelaparan merupakan ekspresi dari kinerja sistem saraf otonom, di mana sistem saraf ini bekerja di luar kehendak dan terdapat pada organ-organ dalam seperti jantung, dinding pembuluh, saluran pencernaan, dan lain-lain. Tidak ada alur impuls untuk mekanisme gerak otonom karena semua terjadi secara otomatis. Yang sangat berperan pada sistem saraf ini adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Yang terakhir adalah gerak refleks, di mana gerak ini terjadi secara spontan karena sesuatu yang tidak disengaja. Mekanisme sama seperti sistem gerak sadar, tetapi berbeda di pusat perintah, di mana pada mekanisme gerak sadar, pusat perintahnya adalah otak,
Sedangkan mekanisme gerak refleks, pusat perintahnya adalah sumsum tulang belakang. Sedikit catatan, pada sistem gerak refleks, bisa dikatakan reseptor yang bertugas untuk menerima rangsang masih pada kondisi yang tidak siap. Oleh karena itu, impuls akan diteruskan dengan jalan yang lebih singkat, yakni ke sumsum tulang belakang, sehingga menghasilkan sebuah gerakan yang spontan. Semua sistem ini adalah sistem koordinasi yang mengatur semua gerakan fisik, fisiologis, bahkan psikologis. Dan jika sistem ini terganggu, maka akan muncul kelainan-kelainan seperti mati rasa, dan bahkan bisa menyebabkan gangguan kejiwaan. Oke, itu sedikit ulasan dasar mengenai sistem saraf manusia. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton. Salam. Sudah? Nah, bagaimana pendapat kalian ketika menonton video tersebut? Bisa sampaikan satu persatu pendapatnya? Saya Bu, setelah saya melihat video tadi, saya dapat menyimpulkan jika sistem saraf itu ada dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Terus pada video itu juga dijelaskan tentang mekanisme gerak sadar dan gerak tidak sadar atau gerak tidak sadar dan gerak refleks. Kemudian itu juga di video itu juga dijelaskan tentang dampak yang terjadi jika sistem saraf itu rusak. Kalau menurut saya setelah melihat video tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa pada sistem saraf itu ada gerak sadar dan gerak tidak sadar. Kemudian juga ada yang namanya gerak refleks, dan jika mengalami gangguan pada sistem saraf itu dapat berakibat fatal seperti seperti di video ini tidak waras dan bisa menjadi mati rasa. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi benar ya. Di situ pada video itu kita dapat melihat begitulah fungsinya sistem saraf dalam tubuh kita. Ternyata sistem saraf itu sangat penting, bahkan seandainya jika itu bermasalah itu dapat mengganggu kehidupan kita ya. Otomatis banyak hal-hal yang bermasalah karena sistem yang mengatur seluruh tubuh kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari itu berasal dari sistem saraf atau sistem koordinasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materinya Nah, sistem saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu juga terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi itu terdiri serabut-serabut saraf. Nah, pada sistem saraf tepi itu terdiri dari sistem saraf sadar atau sistem saraf somatik dan sistem saraf tak sadar atau otonom. Kemudian selanjutnya struktur sel saraf. Nah, anak-anak dapat melihat struktur-struktur yang ada pada sel saraf pada gambar. Berdasarkan fungsinya dalam membawakan rangsangan, sel saraf dibagi menjadi tiga, yaitu sel saraf sensori, sel saraf motor, dan sel saraf konektor. Mekanisme penghantar rangsang. Nah, mekanisme penghantar rangsang itu di sini ada dua, yaitu penghantar rangsang melalui akson dan penghantar rangsang melalui sinapsis. Penghantar rangsang melalui akson itu ada dua tipe, yaitu ada langsung melalui aksonnya itu sendiri, dan yang kedua itu melompati selubung myelin. Nah, yang lebih cepat dari keduanya itu adalah melompati selubung myelin. Karena apa? Karena pergerakan yang meloncat itu kan sekali gerak langsung melewati beberapa langkah, itu lebih
memiliki kecepatan yang lebih dibandingkan dengan pergerakan yang biasa saja gitu. Nah, penghantaran rangsang melalui sinapsis itu adalah rangsang yang melalui ujung-ujung dendrit. Di ujung-ujung dendrit itu ada lubang-lubang, yaitu dinamakan sinapsis gitu. Proses terjadi gerak, ada gerak sadar dan gerak tidak sadar seperti yang diperlihatkan di video tadi. Nah, gerak sadar itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah rangsangan. Kita menerima rangsangan yang membuat kita ingin melakukan sesuatu. Misalnya ibu melihat spidol. Nah, karena ibu melihat spidol ini adalah merupakan rangsangan kepada ibu. Nah, kemudian ada rangsangan itu diterima oleh reseptor selanjutnya ke sel saraf sensori, lalu menuju ke otak, kemudian otak menyampaikan rangsangan itu ke sel saraf motorik dan akhirnya ke efektor, sehingga otak memberikan sinyal untuk mendorong tangan ibu untuk mengambil atau memegang spidol ini. Nah, sedangkan gerak refleks itu rangsangannya terjadi, prosesnya terjadi dimulai dari rangsangan, kemudian diterima oleh reseptor, berlanjut ke sel saraf sensori, lanjut lagi ke sumsum tulang belakang, diteruskan ke sel saraf motorik dan berakhir ke efektor. Nah, contohnya saja seperti kita tidak sengaja menyentuh api. Misal kalau kita menyentuh api gitu langsung refleks. Kenapa dia lebih cepat? Karena dia melalui sumsum tulang belakang, jadi informasinya tidak diolah di otak. Jadi prosesnya lebih cepat. Itu bedanya gerak sadar dan gerak tidak sadar. Kalau gerak sadar tempat memproses rangsangannya itu di otak. Kalau gerak tidak sadar itu tempat memprosesnya itu di sumsum tulang belakang. Nah, susunan sistem saraf pusat seperti yang disebutkan tadi ada dua, yaitu sistem saraf otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak sendiri itu terdiri dari otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Sedangkan otak depan itu terdiri dari dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan, di mana belahan kirinya itu bertanggung jawab terhadap kemampuan matematika dan berbicara, sedangkan belahan kanan bertanggung jawab terhadap kemampuan bermusik dan artistik. Sedangkan otak tengah sendiri itu merupakan pusat pengaturan refleks pendengaran dan penglihatan. Kemudian otak belakang berfungsi mengatur keseimbangan tubuh, keseimbangan serta posisi tubuh. Nah, kemudian untuk sumsum tulang belakang itu adalah bagian sistem saraf pusat yang mengatur gerak-gerak yang tidak kita sadari. Kemudian ada sistem saraf sepi. Sistem saraf sepi itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar terdiri dari dua sistem saraf kranial dan sistem saraf spinal. Sistem saraf kranial terdiri dari 12 pasang saraf otak dan sistem saraf spinal terdiri dari 30 pasang saraf di sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf tak sadar atau saraf otonom terbagi menjadi dua sistem, saraf simpatik dan sistem parasimpatik, di mana kedua sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik ini bekerja secara berlawanan. Jadi maksud ibu, misalnya sistem saraf simpatetik ini bekerja untuk mempercepat denyut darah, maka sistem saraf parasimpatetik itu bekerja kebalikannya, malah melambat atau melambat denyut darah gitu. Nah, kalau seandainya sistem saraf simpatetik itu memperluas pembuluh darah, sistem saraf parasimpatetik itu malah sebaliknya, itu malah memperkecil pembuluh darah. Nah, kenapa hal itu terjadi di dalam tubuh? Supaya terjadi kesenambungan di dalam tubuh kita. Nah, itu saja materi yang ibu sampaikan kepada anak-anak. Jadi di sini kita akan masuk ke bagian LKPD, yaitu lomba kerja siswa. Ibu akan memberikan soal kepada anak-anak, silahkan dikerjakan ya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja. Ibu, saya ingin bertanya tentang soal nomor 4. Maksud saya soal nomor 9.
Itu bisa dijelaskan ya Ibu, maksud pertanyaannya apa Ibu? Untuk nomor 9 itu soalnya Andi mengalami kecelakaan karena tidak berhati-hati saat berkendara. Pada saat kecelakaan Andi mengalami benturan pada kepalanya sehingga ketika siuman Andi tidak mampu mengingat kejadian selama 7 hari sebelumnya. Namun ingatan tersebut perlahan kembali seiring dengan membaiknya kondisi Andi. Menurut kalian mengapa dia mengalami amnesia sementara dan apa saja yang rusak? Jadi pertanyaan ini termasuk menganalisis permasalahan. Jadi di sini ada seseorang yang mengalami kecelakaan dan itu menyebabkan dia mengalami amnesia. Nah, penyebab dia bisa mengalami amnesia itu apa alasannya? Silahkan jawab. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya kepada Ibu. Di sini ada 9 soal ya. Kerjakan sama-sama dengan temannya. Baik, waktunya sudah selesai. Bagi anak-anak yang sudah mengerjakan LKPD-nya, bisa maju dan mempresentasikan hasil kerjanya. Satu kelompok 4 soal, yang satunya 5 soal. Silakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari 1 sampai 4. Untuk pertanyaan nomor 1-nya itu dendrit, nomor 2 selubung myelin, nomor 3 inti sel, nomor 4 akson, nomor 5 badan sel, nomor 4 nodus Ranvier, dan nomor 7 ujung akson. Sedangkan nomor 2, neuron mempunyai fungsi untuk menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu rangsangan. Nah, nomor 3, berdasarkan fungsinya, neuron dibagikan menjadi 3 macam, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor atau interneuron. Berdasarkan strukturnya, neuron terdiri dari unipolar, bipolar, pseudo-nipo. Baik, terima kasih untuk saudara Ani. Selanjutnya 5 pertanyaan berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Nita. Silakan. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Nita. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5 sampai nomor 9, yaitu sinapsis adalah rangsangan dari nomor 5, sinapsis adalah rangsangan dari ujung akson suatu sel saraf akan diteruskan ke badan sel ataupun ujung dendrit sel saraf berikutnya melalui titik pertemuan. Nomor 4, gerakan dapat dibedakan menjadi sistem gerak sadar dan sistem gerak tak sadar. Sistem saraf yang mengatur segala gerakan dilakukan secara sadar atau di bawah koordinasi saraf pusat atau otak. Berdasarkan asal sistem saraf sadar dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf kepala atau kranial dan sistem saraf tulang belakang. Kemudian sistem saraf tak sadar. Sistem saraf tak sadar disebut juga saraf otonom, adalah sistem saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Untuk nomor 8, berilah keterangan gambar bagian-bagian otak di bawah ini. Yang pertama, otak frontal lobe, nomor 2, parietal lobe, nomor 3, temporal lobe, nomor 4, occipital lobe, nomor 5, otak belakang atau otak kecil, nomor 6, sumsum tulang belakang. Pertanyaan terakhir nomor 9, Andi mengalami kecelakaan karena tidak berhati-hati saat berkendara sehingga mengalami amnesia. Mengapa demikian dan apa saja yang rusak? Menurut literatur yang saya baca, amnesia sementara dapat terjadi karena adanya sel saraf yang rusak dan terjadi kerusakan pada bagian otak yang berfungsi membuat sistem limbik yang berperan mengatur ingatan dan emosi seseorang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, bagus jawabannya, bagus sekali. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya untuk LKPD-nya. Ibu harap kalian dapat lebih memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan. Baik, di sini saya akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sistem koordinasi dengan subbab sistem saraf. Nah, kesimpulannya adalah sistem saraf itu terdiri dari
terdiri dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari dua organ, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi itu terdiri dari serabut-serabut saraf. Kemudian berdasarkan kerjanya sistem saraf itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sensorik, motorik, dan sistem saraf konektor. Kemudian pada sistem saraf pada gerak tidak sadar itu ada namanya sistem saraf parasimpatetik dan sistem saraf simpatetik, yang mana kerjanya itu secara berlawanan. Saja sistem saraf simpatetik itu mempercepat denyut jantung, sedangkan sistem saraf simpatetik itu malah memperlambat denyut jantung. Sekian saja Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Nita yang sudah memberikan kesimpulannya kepada kita semua. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit lagi, mengulang lagi, yaitu sistem saraf itu terdiri menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut-serabut saraf. Kemudian untuk sistem saraf tepi itu ada namanya gerak sadar dan gerak tidak sadar. Kemudian berdasarkan fungsinya dalam membawa rangsangan, sel saraf dapat dikelompokkan menjadi sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor atau koneksi. Di mekanisme penghantaran rangsang itu ada dua, yaitu mekanisme penghantaran rangsang melalui akson dan melalui sinapsis. Sistem saraf pusat itu terbagi menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Otak terbagi lagi menjadi otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Sistem saraf tepi dibagi menjadi sistem saraf sadar dan sistem saraf tersadar. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian yang sudah anak-anak berikan selama pembelajaran. Ibu hargai itu. Minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem indera. Ibu harap kalian belajar dulu sebelum kita memasuki materi. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran kita, karena diawali dengan doa, maka marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat bertemu minggu depan.